Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Razi, Waalaikumsalam senang warahmatullahi banget wabarakatuh. kesempatannya bisa hadir bareng bersama Pak Razi, salah satu orang yang saya kagumi karena secara Pak Razi ini secara karirnya dari bawah sekali sampai saat ini punya gedung sendiri. di Oh sini, gitu Pak. ya. Dan Pak Razi ini adalah CEO dari Oh. Keling Group Indonesia. Seperti itu Pak ya? Kurang lebih begitu lah. Kurang lebih seperti itu. Nah, buat teman-teman semua, kali ini acaranya namanya adalah CEO. Selamat datang di acara CEO. Ini adalah cerita epik orang sukses. Nah, bareng saya Abrar, yang tentunya ada Pak Razi yang akan nemenin Bapak dan nemenin para calon CEO sekalian untuk ngobrolin apa aja soal bisnis berdasarkan dari pertanyaan teman-teman calon CEO sekalian. Jadi sebelumnya Pak, kita sudah ada dari Instagram Bapak sudah ada pertanyaan-pertanyaan semuanya. Iya, Dan pertanyaan-pertanyaan itu akan langsung dijawab sama Bapak. Oh gitu. Oke. Iya. Insyaallah. Nah, Bismillah. Nah, saya juga senang banget bisa dapat di samping Bapak untuk mendengarkan langsung pertanyaan jawaban dari CEO Keling Indonesia. Oh. Iya. Iya. Nah, Pak Razi apa kabar hari ini Pak Razi? Alhamdulillah. Baik. Nah, hari ini teman-teman calon CEO bakal tanya-tanya dan curi ilmu bisnis nih dari Bapak. Iya. Boleh nggak Pak? Insyaallah. Alhamdulillah, baik sekali Pak. Oh ya Pak, nah, semua yang nonton acara ini kita sebut sebagai calon CEO karena ya sekalian kita doain supaya kelak bisa jadi CEO di bisnisnya masing-masing. Dan saya juga pengen jadi CEO Pak. Oh. Doain saya Pak. Saya ingin jadi seperti Bapak juga, punya gedung gitu. di sini Pak. Insyaallah bisa. Nah teman-teman calon CEO bisa bertanya apapun seputar bisnis ke Pak Razi dan silahkan sampaikan di kolom komentar video ini atau komen di IG dan FB Bapak Razi Saleh. Pertanyaan yang terpilih akan kita bacakan dan dijawab langsung oleh the one and only Bapak Razi Saleh. Oh gitu ya. Siap Iya, Pak. iya, iya. Jadi Oke. beberapa waktu lalu kita udah membuka kesempatan buat teman-teman semua calon CEO yang mau bertanya ke Pak Razi dan lewat Instagram dan Facebook Bapak. Dan banyak pertanyaan yang terkumpul dan hari ini kita akan bacakan 3 pertanyaan dulu. Dan pertanyaan pertama adalah, nah ini dari Instagramnya Olivia PCR. Nah, Ya. bagaimana memulai bisnis dengan tanpa modal Pak? Aduh. Nggak ada modal nih Pak. Nggak Nih ada saya modal. misalnya nih Pak, saya tuh nggak punya modal sama sekali Pak. Iya. Gimana caranya saya mau mulai bisnis Pak? Oh gitu ya. Oh. Kepada saya sederhana sajalah. Di dalam apa saja yang kita lakukan, modal itu pasti ada sedikit. Walaupun bagaimanapun harus ada sedikit. Sebagai satu contoh ya. Bagaimana memulakan bisnis tanpa modal? Sebagai satu contoh ya. Kita faham dalam dunia sekarang ini orang membicarakan dalam konsep online marketing, digital marketing. Ya, dalam online marketing ini kita tidak perlu menyetor produk, kita tidak perlu ada produk. Yang paling penting bagaimana kita berkoordinasi dengan wholesaler yang bisa membekalkan produk. Jadi tugas kita ni adalah untuk menjadi ibaratnya kita menjadi the middleman, penyambung antara wholesaler itu dengan konsumen. Nah, ini sebagai satu permulaannya begitu. Dan saya lihat banyak di luar sana tu banyak orang yang melakukan bisnes dengan cara reseller itu mereka mempunyai penghasilan 50 juta, 60 juta, 100 juta per bulan. Dan ada sampai 300-400 juta per bulan juga. Sebab itulah ini kalau kita bicara tentang bisnes tanpa modal ini, saya bisa kaitkan dengan bisnes apa yang saya jalankan sekarang inilah. Sebagai satu contoh di Keling ini, namanya kita Digital Network Marketing. Dengan Digital Network Marketing ini, kita menyiapkan produk, kita menyiapkan aplikasi, apa yang kita galakkan kepada mitra kita itu, bagaimana caranya, sebagai satu contoh kita mengajar mereka membuat satu simple video dan sebagainya, bagaimana mereka sebarkan melalui HP, melalui WhatsApp, melalui bagaimana kepada teman-teman dan sosial media dan sebagainya. Ini permulaan bisnes itu. Jadi pada saya kalau kita membicarakan modal itu mungkin sedikit modal idea, dan sedikit modal kelengkapan. Yang lain itu kita menyiapkan segala fasilitasnya. Dan insya-Allah lah kadang-kadang kala satu langkah kecil itu bisa memberikan satu hasil yang paling besar. Ini apa percaya kan ada orang yang bisa mendapat penghasilan 100 juta, 200 juta per bulan dengan bisnis begitu kan.
Dan itu sebenarnya terjadi di bisnis yang saya lakukan ini. Nah, kalau tadi Bapak bilang nih, nyambung ya Pak, kalau tadi Bapak bilang dengan adanya modal tuh ya sedikitnya ada lah Pak ya. Jadi nggak ada banget. Nah, kalau dalam hal ini berarti di digital network marketing dengan sebuah aplikasinya. Kita modalnya tuh berarti kita modal handphone ya Pak ya. Modal HP ya. Modal handphone itu modalnya adalah gitu Pak ya. Nah, itu berarti tidak bisa disebut modal-modal banget karena hampir semua orang di Indonesia itu mempunyai handphone ya Pak ya. Dan paket data gitu Pak ya. Iya, benar. Nah, terus modal apa lagi nih Pak nih kira-kira yang ini biar saya dapat gambaran banget nih. Saya jadi tertarik banget nih Pak nih. Pak. Jadi kalau kita menceritakan tentang modal-modal ini, salah satu modal keberanian kita lah. Oke, keberanian. Jangan kita cepat give up lah ya. Kadang-kadang kita harus ingat sesuatu macam sering saya sampaikan kepada mitra-mitra kita ini adalah kita harus ingat hak, responsibility, tanggung jawab. Tanggung jawab kita adalah untuk memberikan satu tawaran yang terbaik. Itu tanggung jawab kita. Dan jangan kita ambil tanggung jawab konsumen kita, tanggung jawab konsumen kita atau menerima atau menolak. Jadi jangan kita pergi ambil tanggung jawab itu. Jadi supaya kita dalam melakukan pekerjaan harian kita seperti bisnes dan sebagainya, elakkan daripada stres. Jadi sebab itu kita ingat bahawa tanggung jawab kita untuk menawarkan, tanggung jawab konsumen adalah untuk menerima dan ataupun menolak. Dan rezeki itu di tangan Allah Subhanahu Wa Taala. Masya Allah. Insya-Allah. Itu saja sederhananya. Gitu. Jadi saya recap lagi nih modalnya itu handphone, keberanian dan yang terakhir tadi Pak, handphone, keberanian dan jangan menyerah Pak ya. Jangan menyerah gitu. Baik. Jadi pengen nih Pak nih. Berarti kalau kayak gitu namanya tuh nggak keluar duit juga namanya. Handphone udah punya, keberanian nggak ada duit-duitnya juga berarti. Jadi kita the middleman mah nggak punya banyak modal harusnya Pak ya. Jadi tinggal ada aplikasi, saya the middleman menawarkan ke orang-orang gitu Pak ya. Baik. Ambil sebagai satu contoh ya, kalau kita mencerita dalam sisi bisnis awal dulu Abrar ya, kita ingat terutama nih kepada pembisnis Muslim, mereka pasti paham tentang Rasulullah dan Siti Khadijah. Jadi Siti Khadijah ini adalah pembekal, Rasulullah ini adalah pedagang. Jadi Rasulullah itu mengambil produk daripada Siti Khadijah yang Siti Khadijah titipkan produk ini kepada Rasulullah dan Rasulullah berdagang. Ibaratnya begitu. Di ibarat kalau kita mencerita tentang digital network marketing yang lakukan sekarang, Keling adalah ibaratkan Keling adalah supplier, pembekal. Dan mitra kita ni adalah pembisnes, pedagang. Jadi mereka lakukan ini dengan, kalau kita bicara berbalik apa yang saya katakan tadi ini, lebih kepada mempunyai satu keberanian, mempunyai satu keyakinan, impian dan mempunyai satu fokus lah, komitmen yang cukup kuat sekali untuk menjadi seorang pebisnes yang sukses. InsyaAllah aman. Itu sajalah yang modal awalnya. Itu saja pada saya. Masya Allah. Berarti ini adopsi dari sistem zaman dulu Pak ya. Zaman dulu ya, Nabi ya, Rasulullah. Dikala ada pemodal itu Siti Khadijah dan Rasulullah. Kita itu misalnya saya nih Pak, berarti saya adalah di sisinya Rasulullah ya Pak ya. Dan dari sisi Kelingnya Siti Khadijah ya Pak ya. Kita ambil barang dari sana, lalu kita kasih ke orang-orang barang-barang yang bermanfaat ini Pak ya. Iya benar. Kurang lebih begitulah. Masya Allah. Oke. Nah ini ada pertanyaan kedua nih dari Facebook. Nama akunnya itu Trisha Togelang. Nah, apa impian pertama Pak Razi saat memulai bisnis Pak? Impian pertama Pak, karena saya dulu tuh Pak, saya sempat baca buku Pak Razi nih Pak, cuman saya belum baca semuanya Pak, baru setengah. Nah, Bapak ini kan dilahirkan dilahirkan di suatu daerah di mana almarhum Bapak meninggal, lalu dan setelah remaja sampai Bapak memulai kerjaan, dimulai dari staff dan akhirnya berani mencoba membuat bisnis sendiri, sempat turun naik sampai akhirnya dipercaya untuk membuka di Indonesia, Keling, sampai akhirnya punya gedung Pak, alhamdulillah. Nah, impian pertama Pak Razi itu saat memulai bisnis apa Pak? Impian pertama Bapak nih? Impian pertamanya tidaklah sebesar begini. Wah, tidak, kecil saja impian pertama saya. Impian pertama saya bagaimana caranya adalah untuk menghilangkan kebimbangan, kerisauan
di wajah istri dan anak-anak saya. Itu saja. Kerana Merinding. dalam keadaan kesulitan hidup segala Merinding, macam Pak. begitu. Ini Pak, saya langsung merinding. Bagaimana mau menghilangkan kerisauan, kebimbangan, kebingungan, ketakutan untuk menghadapi hari depan. Itu sajalah. Nah, itu umur berapa Pak waktu itu Pak, berarti Pak? Di Bapak umur berapa? Berarti sudah mempunyai istri dan anak Pak? Waktu itu gitulah kurang lebih usia saya dalam sekitar 40-an begitulah. 40-an begitu ya. Terus selanjutnya Pak? Selanjutnya dengan mempunyai satu impian yang begitu kecil saja, tapi alhamdulillah lah, sebab prinsip saya adalah orang bilang begitu ya, setiap langkah kita berjalan itu maka akan lahir sesuatu keinginan, bertambah keinginan-keinginan kita. Jadi apabila kerana saya memilih di dalam bisnes, kalau dulu kita katakan multi level marketing, tapi sekarang ni saya terapkan dunia digital networking ini, maka konsep yang kita lakukan adalah untuk sukses itu kita harus membantu orang lain. Jadi pada saya ini adalah salah satu, ada orang bilang kekuatan saya, tapi ada orang bilang itu kelemahan saya. Saya sebenarnya memiliki satu kebahagiaan kalau saya bisa melihat senyuman orang di depan mata saya, senyuman bahagia orang di depan mata saya. Jadi dengan konsep bisnes ini, apabila saya untuk membesarkan bisnes saya ini, bagaimana caranya saya membuat orang lain besar? Sederhananya begitu. Bagaimana untuk membuat orang sukses dalam konteks begini. Jadi dengan sebab itulah, jadi impian saya yang kedua itu setelah saya bisa menerbitkan senyuman yang berani, bukan lagi senyuman ketakutan daripada keluarga saya segala macam gitu, maka saya pergi step yang kedua itu, bagaimana orang-orang di sekeliling saya, mitra-mitra sekeliling saya itu, mereka tuh rata-rata menjadi orang yang sukses. Abra tahu nggak Abra? Secara jujur saya bicarakan, waktu saya datang ke Indonesia ini ada kurang lebih dalam sekitar, kalau tidak silap saya, ada 12 orang yang dekat dengan saya di sini. Daripada 12 ini alhamdulillah saya mengatakan bahawa 9 daripada 12 itu penghasilan mereka sekarang ni rata-rata di atas 200-300 juta per bulan. Ada yang sampai 1 M per bulan. Masya Allah. Dan pada saya ini adalah satu, kalau kita ceritakan tentang kejayaan, pada saya itu salah satu kejayaan saya. Bagaimana caranya mereka ini sukses. Dan itu impian saya yang kedua. Dan impian saya yang ketiga, sekarang ini, pada saya bagaimana caranya begini ya. Orang bilang, pepatah Melayu mengatakan begini, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Kerana saya mencari rezeki di bumi Indonesia, saya mendapat rezeki di bumi Indonesia, dan salah satu ramuan istimewa, rahsia kesuksesan di dalam dunia bisnes marketing ini adalah negara-negara yang memiliki kependudukan yang banyak. Negara maju harus penduduknya banyak, supaya dia punya produknya itu akan berdistribusi di kalangan penduduk itu. Dan sebab ini, Indonesia ini adalah ibaratkan satu kawasan, satu negara yang benar-benar cocok banget kepada mereka yang ingin sukses dalam bidang bisnes ni tadi. Sebab itulah kenapa sekarang impian saya, setelah alhamdulillah Tuhan telah memberikan kesuksesan yang begitu kepada saya, maka sekarang bagaimana caranya dengan program Akademi Inspirasi, dengan program Business Detailing ini, sekarang ni kita turut ke kawasan-kawasan segala macam untuk memberikan satu pelatihan. Target saya, impian saya ini supaya anak-anak muda, khususnya anak-anak muda tu golongan milenial yang usia 25 ke atas begitu ya, bagaimana mereka ni menjadi seorang pembisnes yang bertaraf global. Sebagaimana Keling ini kan sudah taraf global, dan ini target saya, dan insya-Allah makbul tercapai. Baik sekali Pak Resi. Ya. Luar biasa. Oke, selanjutnya pertanyaan ketiga dari Instagram, nama akunnya Variati Dahlan. Pertanyaannya adalah bagaimana caranya mengembalikan semangat yang hilang dan kemudian memulainya kembali. Pak, ini saya sering banget nih Pak. Gitu. Saya berhasrat ingin memiliki hunian, rumah dengan 2 tingkat, lalu ada kolam renangnya Pak. Hasratnya cita-cita gitu Pak. Tetapi di perjalanan saya ternyata saya menemukan kesulitan, capek gitu, bisnis juga jadi nggak jalan gitu. Akhirnya saya jadi males-malesan Pak. Dan akhirnya ya udahlah, saya nggak usah punya dua tingkat rumah deh. Saya punya KPR aja, saya bilang. Saya rumah yang kecil aja gitu. Jadi gitu Pak, karena capek, hilang semangat gitu Pak. Gimana Pak? Gitu Ngebalikin ya. Pak?
semangatnya. Pada saya, ya benar juga itu ya. Dia sebenarnya ada dalam dua sisi. Kalau kita membicarakan tentang motivator, seringkali mereka membicarakan bahwa bagaimana untuk mengembalikan semangat yang hilang dan memulihnya lagi itu. Seringkali mereka mengatakan, bacalah buku-buku motivasi, lihat-lihat sejarah orang-orang yang sukses, segala macam begitu. Ini motivator kata itu. Iya. Itu benar. Itu memang benar banget begitu ya. Tapi kalau ini saya membuat sedikit sharing tentang apa yang saya lakukan. Saya juga pernah mengalami perkara-perkara yang sedemikian. Saya ketemu dengan seorang guru, saya anggapkan dia sebagai guru lah. Dan dia mengatakan kepada saya, sampai sekarang ini dalam keadaan saya sedang down, semangat hilang, kadang-kadang omset tidak tercapai, target kita tercapai dan sebagainya. Saya akan lakukan perkara ini. Yang pertama, sebagai seorang Islam, kita harus kembali kepada Quran dan hadis. Intinya begitu ya. Kita harus ingat bahawa sesungguhnya di dalam ayat Quran pun mengatakan bahawa kita ini adalah diciptakan Allah dengan seindah-indah kejadian. Jadi kita adalah yang terbaik. Dan kalau kita sudah yang terbaik, kalau berlaku sesuatu kejelekan itu memang sesuatu yang harus kita bagi salah kita. Itu yang pertama. Ya, kita ingat ayat itu ya. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, kata Allah. Sungguhnya Allah ciptakan manusia dengan indah kejadian. Ini membangkitkan semangat saya lagi. Saya adalah yang terbaik. Itu yang pertama. Dan yang kedua, kita harus mempercayainya dalam hadis. Rasulullah ada mengatakan, ini cara saya lah, mengatakan bahwa setiap hamba Allah yang lahir di muka bumi ini telah Allah titipkan, telah Allah tetapkan rezeki buat dia. Jadi Allah bilang, mintalah akan aku beri, carilah akan kamu ketemui, akan kamu temu. Ini janji Allah ni tadi. Jadi setiap manusia ini rezekinya telah ada. Tapi kadang-kadang dia enggak ketemu, tapi cara mintanya itu salah. Cara mencarinya itu salah. Jadi ini harus diperbaiki itu tadi. Sebab itu dalam keadaan kalau kita menceritakan contoh macam di Keling ini, ada satu pelatihan yang kita namakan Best of the Best. Di situ saya memberi sharing bagaimana rahsianya meminta ya. Sebagai satu contoh bahawa kita faham bahawa Allah itu Maha Pembersih, Maha Perkasa, Maha Pengasih, Maha Penyayang. Kita harus dalam keadaan bersih. Contohnya begitulah. Adalah tip-tip begitu. Tapi pada saya adalah kita harus ingat bahawa sesungguhnya tidak ada siapa yang bisa mengembalikan semangat kita hilang kecuali diri kita. Dan sentiasa ingat bahawa rezeki itu masih banyak lagi. Yang bahagian kita itu yang Allah telah siapkan pada kita ni sebenarnya masih banyak lagi di muka bumi ini. Tapi bagaimana cara untuk bertemu dengan rezeki kita ini harus belajar-belajarlah. Nanti bisa ikut kelas saya lah kita. Waduh Pak, saya nggak sabar Bang mau ikut. Jadi ada dua nih kata Pak Razi yang saya simpulkan. Yang pertama itu kalau misalnya bagaimana mengembalikan kepercayaan diri ketika kita gagal gitu kan. Pertama itu balik lagi kepada Al-Quran dan hadis ya Pak ya. Terus kemudian yang kedua adalah dari hadisnya bahwa kita itu sudah ditetapkan rezeki. Bagaimana kita meraihnya? Sebenarnya mungkin nggak sih Pak begini Pak? Sebenarnya ini rezekinya Abrar nih banyak nih Pak, dikasih sama Allah nih. Abrar nanti akan punya rumah ada 10 gitu. Abrar akan punya mobil ada 8 gitu. Abrar punya gedung lebih besar dari gedung Keling gitu Pak misalnya Pak. Tapi sayanya malas Pak. Berarti saya nggak dapat itu rezeki Pak. Tapi memang sebenarnya Allah tuh sudah menentukan, sudah ngasih gitu. Cuman tergantung saya mau dapat apa enggak gitu ya. Benar-benar begitu. Dia macam kita menceritakan tentang takdir lah ya. Takdir ya, macam takdir. Macam saya ingat kata-kata daripada Saidina Umar kan, kita membawa satu unta, kawan unta itu takdirnya 2 takdir. Satu sama ada takdir itu ke tempat rumput-rumput tanah yang sedang gersang kering ataupun di tanah yang subur. Pasti kita akan berusaha bawa unta kita ini ke tanah yang subur ini tadi. Jadi intinya takdir itu sebenarnya adalah pilihan kita. Rezeki itu sebenarnya adalah pilihan kita. Allah telah persiapkan. Jadi kalau kita give up, kita telah memilih takdir yang gagal itu tadi. Tapi kalau kita tidak gila, kita terus berjuang dan sebagainya, takdir sukses itu ada. Yakinlah itu, takdir sukses itu ada, itu namakan takdir. Kalau kita yakin, maka insya-Allah kita akan dapat takdir yang sukses itu tadi. Tapi yang penting jangan give up, fokus. Yakin kepada rezeki Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Maha Besar. Waduh, kita macam Pak Kia pula hari ini.
Oke, menurut Pak Razi nih dari ketiga yang bertanya tadi Pak, nih siapa pertanyaannya yang paling menarik Pak? Nanti kalau yang menarik nih akan kita kasih merchandise dari kita nih Pak nih. Nah, siapa Pak kira-kira Pak? Sebenarnya tiga-tiga soalan itu menarik dan menantang lah. Berarti tiga-tiganya dapat nih Oh, semuanya Masya enggak Allah, Pak? ya gitu ya. Ya, gimana Pak? Gitu ya. Tapi kalian sudah dipilih satu, Ya, pilih, Pak. satu. Saya pilih satu benda yang terlalu general lah, kerana iya. banyak orang merasakan ini. Oke. Untuk memulakan bisnes tanpa modal, semua orang ingin begitu. Jadi Masya saya pilih Allah. soalan itu lah. Berarti itu dari Olivia CR tuh Instagramnya, bagaimana memulai bisnis dengan tanpa modal tuh. Ayo, semuanya kita jadi harus untuk kita kaya kita harus berbisnis ya Pak ya. Yeah. Dan berbisnis bisa tanpa modal. Betul. Salah satunya Pak dengan ikut dari Digital network marketing kita ini, insya Allah. Yang insya Allah sudah ada aplikasinya Pak ya. Ada aplikasinya, insya Allah yang tidak berapa lama lagi kita akan lancarkan. Masya Allah. Revolusi baru dalam dunia digital business. Masya Allah Pak, saya ini pengen kaya Pak. Insya Allah. Saya mau punya rumah 10 Pak. Waduh, mantap. Punya ada kolam renangnya, Iya, gitu. mau punya gedung juga Pak. Saya akan jemput rezeki saya dengan saya ikut dari aplikasinya. Mantap, alhamdulillah. Insya Allah. Nah, Oke. Nih saya mau ingetin lagi buat Ah. para calon CEO yang punya pertanyaan seputar bisnis, punya masalah dan butuh saran dari ahlinya, atau mungkin aja bisnisnya lagi stuck dan butuh hal motivasi, jangan pusing sendiri, curhat aja di kolom komentar video ini atau bisa juga komen di postingan Instagram dan Facebook Bapak Razi Saleh. Dan kita akan bacakan untuk dijawab langsung oleh Bapak Razi Saleh. Suatu kehormatan loh dijawab lu sama Pak Razi, luar biasa. Terima kasih banget Pak Razi, ini menarik banget Pak. Pak, Ya. boleh nggak Pak kita ada sesi lagi Pak kayak gini? Insya Allah. Jadi saya bisa belajar langsung banyak langsung ke Bapak nih. Insya Allah. Jaraknya deket banget ya kan. Iya. Alhamdulillah bisa ketularan Pak. Saya mau Pak. Saya mau gedung Pak. Baik Pak. Dan Insya terima Allah. kasih buat Pak Razi atas sharingnya yang sangat bermanfaat ini dan semoga selalu sehat, bisa terus berbagi kisah sukses epic kepada kita semua. Dan terima kasih juga untuk para calon CEO yang sudah simak video ini. Ayo kalian tuh pada mau nggak sih bisnis tanpa modal? Cuman modal handphone doang guys. Iya. Mohon maaf kalau lagi ada salah-salah kata dari saya. Dan sampai jumpa lagi di Q&A episode berikutnya. Salam inspirasi. Pak, mungkin ada yang disampaikan Pak? Terakhir Pak, sebelum kita pamit Pak. Ada yang Bapak mau sampaikan? Oh, ini soalan-soalnya on the spot gitu ya? Iya, Pada Pak. saya begini, yang terbaik beginilah. Tidak ada sesiapa yang akan mengikuti jejak langkah kita. Tidak ada siapa yang akan mengikuti kita kalau kita sendiri tidak tahu langkah tujuan kemana yang harus kita langkah. Masya Allah. Berarti harus ada tujuannya guys. Ada tujuannya itu. Kita harus tahu tujuannya. Baik, terima kasih Pak Razi. Salam inspirasi.